langsung mencengkam baju bagian leher dan tangan kanannya merogoh saku mengeluarkan benda hitam mengkilat langsung ditempelkan di pelipis teman saya tadi sambil memaki-maki. Dia bilang, mampus kau sebagai kodok. Tangan saya ke atas, dua-duanya jempol ibu jari ke atas dan berteriak, luar biasa, bahwa usahanya untuk memisahkan saya dengan putranya itu tidak berhasil. Mereka malam hari bersidang 4 orang untuk menghabisi nyawa saya keputusannya. Lah kalau bisa kamu mengharapkan berapa anak gitu. Dia tanya saya mengharapkan 5 orang anak. Lah kok 5? Ya karena nama saya Harto, maka anak saya akan saya beri nama Harto. Salam damai sejahtera. Nama saya Bambang Soeharto. Saya lahir 15 Agustus 1929. Jadi sekarang usia 40 tahun lebih beberapa bulan. Saya berkeluarga, beristri. Istri saya namanya, kalau saya sering menyebut sebagai kecintaan saya, yaitu R.A.Y. Sudarsi. Rumahnya di Keraton dulu. Keraton bukan istana, tapi Keraton Kecamatan Keraton. Tapi namanya R.A.Y. itu bukan Raden Ayu, R.A.nya itu, tetapi rupanya Bien Ayu. Jadi saya karena cintanya itu menyebut begitu. Nah, kami kalau harus menceritakan kehidupan saya dari awal sampai sekarang, barangkali tidak habis berapa bulan, karena saya merasa hidup itu penuh diberkati Tuhan sampai saya tulis buku berkat sepanjang hayat. Jadi di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dalam segala apapun saya merasa diberkati Tuhan. Nah, yang akan saya kisahkan kali ini adalah sebagian kecil saja, dan yang waktunya karena sempit mungkin tidak lengkap, yaitu saya awali dengan waktu saya sudah mulai dewasa, umur 22 tahun. Saat umur 22 tahun, saya sebagaimana umumnya anak zaman dahulu, itu sudah mulai tumbuh rasa cinta terhadap seksi yang lain. Nah, saya waktu itu sudah mulai tumbuh rasa cinta, bukan cinta monyet, tapi cinta manusia-manusia dewasa. Kebetulan saya jatuh cinta pada teman sekelas saya di sekolah guru A. Dia pun mengimbangi rasa cinta saya itu. Dan kebetulan kolekono saya
mata saya tidak bisa melihat jelas. Saya duduk di bangku paling depan sendiri. Lalu sering bertanya pada teman putri saya di belakang, yaitu Sudarsi. Nah, guru salah terima, dikira cewek itu bertanya tentang jawaban soal-soal. Tapi setelah dijawab bahwa yang butuh bantuan itu saya tidak bisa melihat, cewek itu disuruh duduk di dekat saya, di samping saya. Kedekatan duduk berhari-hari, berbulan, menumbuhkan, menjadikan kedekatan hati. Hati kami bertaut, kami jadi saling mencintai. Dikala waktu-waktu senggang, kami kadang-kadang pepatah bahasa Belanda mengatakan membangun istana di awang-awang, leh kastel bouwen, yaitu angen-angen tentang masa depan. Alangkah indahnya, senangnya kalau kita bisa bersama membentuk rumah tangga. Lah kalau bisa kamu mengharapkan berapa anak gitu? Dia tanya saya mengharapkan 5 orang anak. Lah kok 5? Ya karena nama saya Harto, maka anak saya akan saya beri nama Harto. Nah kok Harto? Ya yang paling tua H, yang nomor 2 A, yang nomor 3 R, nomor 4 P, nomor 5 A. Begitulah permohonan kami. Nah hubungan kami semakin dekat, kadang-kadang suatu ketika ada peristiwa yang lebih mendekatkan perhubungan keakraban kami, yaitu suatu ketika kami bertiga, saya, dia, dan temannya pergi ke Kalasan menunggui perkawinan teman saya. Dia naik sepeda sendiri, saya naik sepeda digoncengi teman putri satunya. Pulang dari Kalasan, tiba di Bintaran, yaitu dekat sebelah timur Lempuyangan. Kami di jalan Argolubang, dia mengambil jalan sebelah kanan. Halus jalannya karena di jalan 70 tahun yang lampau dengan sekarang itu berbeda sekali. Sekarang mungkin halus, licin, mulus. Dahulu jalannya berungkal-berungkal, tapi sebelah kanan itu halus. Lalu dia bilang, "Har, kanan kene wae, kene halus, penak." Saya jawab, "Ojo, itu kan jalan yang salah, lebih baik di sebelah kiri." Tiba-tiba terdengar suara deru sepeda motor besar, dipacu kencang sekali, dan tahu-tahu gerobiak jatuh di tengah jalan di depan mata kami. Rupanya dia juga di jalan kiri berhadapan dengan teman saya tadi. Kalau diteruskan nabrak, lalu dia berusaha membanting ke kanan, ke tengah jalan menghindarinya, tapi jatuh. Kami juga berhenti bersepeda. Kami lihat sepeda motor gede terkapar di tengah jalan dan di atasnya seorang tentara berpakaian tentara tergeletak juga di situ. Kami tunggu, tidak lama kemudian dia bangkit. Rupa-rupanya tidak cedera. Bangkit terus menuju ke arah teman saya Darsi. Tangan kirinya langsung mencengkam baju bagian leher. Dan tangan kanannya merogoh saku mengeluarkan benda hitam mengkilat langsung ditempelkan di pelipis teman saya tadi sambil memaki-maki. Dia bilang, "Mampus kau sebagai kodok." Dan cacian-cacian yang lain. Saya waktu itu spontan maju mendekati dia sambil berteriak, tangan saya ke atas, dua-duanya jempol ibu jari ke atas dan berteriak, "Luar biasa, luar biasa. Anda pahlawan,
Terima kasih, Anda pahlawan, hebat Anda. Saya maju mendekati dia, dia masih asyik mengumpat-umpat mencaci maki. Saya ulurkan tangan saya, selamat, terima kasih. Entah apa sebabnya, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, menurunkan tangannya, dan dimasukkan pistol itu, yaitu pistol yang dipegang tadi, revolver, ke sakunya. Dan disambut tangan saya ucapkan terima kasih, saya puji dia berkali-kali, dan kira rupa-rupanya terkesan, tersanjung, turunlah marahnya. Kemudian dia bertanya, siapa Anda dan apa ini hubungannya dengan Anda? Saya jawab, itu teman saya sekelas di sekolah guru A. Oh ya begitu. Lalu mengapa Anda berani menghadapi saya yang memakai senjata? Ya, saya jawab, saya lihat pistol Anda belum siap untuk diledakkan. Karena saya belum mendengar dikokang, disiapkan. Loh, kok Anda tahu? Apakah Anda pernah kenal dengan senjata macam gini? Saya jawab, sudah, karena saya ini bekas tentara. Saya dulu waktu masih proklamasi saya sudah berjuang. Saya ikut memerdekakan negara ini. Kemudian di tahun 49 sampai 50 saya jadi tentara kopral pangkat saya. Pegangan saya juga semacam itu. Di mana? Ya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Dia ketua komandan Birkres, saya jadi sub Birkres. Oh begitu ya. Akhirnya reda marahnya dan dia bersalam-salaman tanya, kemudian merangkul saya, mengucapkan terima kasih, dan saya memintakan maaf calon istri saya itu tentang kesalahannya. Demikianlah keakraban kami semakin mantap, semakin serius. Dan 3 tahun sesudah itu, yaitu tahun 53 kami tamat dari sekolah, maka tahun 56 kami berhasil mendapatkan ijab sah, yaitu surat nikah resmi dari kantor KUA Keraton Yogyakarta. Nah, namun sebelum itu juga kami mengalami ujian yang tidak ringan, karena sesungguhnya calon istri saya itu sudah ada yang menginginkan mendambakan mengawin, yaitu saudara sepupu kemenakan dari bapak sendiri. Nah, karena mereka melihat bahwa usahanya untuk memisahkan saya dengan putranya itu tidak berhasil, mereka malam hari bersidang 4 orang untuk menghabisi nyawa saya. Keputusannya, bawa senjata-senjata masing-masing. Besok pagi kita parani, kita bunuh. Nah, Sudarsi mendengar perundingan itu, lalu pagi-pagi hari melari ke tempat saya tinggal, yaitu di Baciro, memberitahu saya supaya saya pergi, tapi saya jawab saja, kalau saya pergi itu terhindar kali ini, tapi lain kali ketemu saya dibunuh lagi. Dah saya hadapi saja. Nah, berangkatlah pagi hari itu 4 orang calon pembunuh saya itu dari rumahnya. Tapi Tuhan Maha Adil, Maha Kasih, mengasihi saya. Tuhan membimbing perjalanan mereka bukan ke Baciro, tapi ke Klitren, di mana saya kadang-kadang ada di situ, di rumah kakak saya. Tiba di sana, disambut kakak saya, lalu mereka menjelaskan ke hasil tujuannya, misinya membunuh saya. Kakak saya dikaruniai hati yang tenang menjawab, luar biasa Bapak, adik-adik, kalau saja Harto ada di sini, adik saya itu tidak ada di sini, tentu dia mati. Dan tidak bisa melawan Bapak dan saudara-saudara ini. Kebahagiaan akan
meluap pada bapak dan anak adik ini semuanya. Boleh jadi Anda menari-nari kepuasan karena melihat adik saya mati. Tapi kesukacitaan itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat. Sebab datang polisi menangkap Anda semuanya karena Anda pembunuh. Nah, salah seorang di antara Anda, bapak atau ibu, mas-mas ini akan mendapat hukuman mati. Sedang yang lain, yang 3 orang, kemungkinan besar disuruh istirahat di Nusa Kambangan seumur hidup. Derai air mata bapak dan adik-adik ini tidak akan berhenti. Sepanjang hidup Anda, keluarga Anda akan disingkiri orang. Anak-anak perempuan bapak tidak akan laku dikawin orang karena anak pembunuh. Demikian pula yang lain. Begitulah akhirnya mereka pulang dan saya selamat. Lalu pada tahun 1956, tanggal 6 Mei 1956. Jadi kalau Tuhan mengizinkan nanti tanggal 5 Mei dan akan datang sebulan lagi, kami akan memperingati ulang tahun perkawinan kami yang ke-68. Begitulah cerita saya, dan akhirnya kami dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama ada di Jakarta, Hardanti Primastuti, perempuan. Dan sekarang sudah pensiun dari Bank Mandiri sebagai area manager di Jakarta. Anak yang kedua setahun kemudian lahir dari kelahiran anak yang pertama, Agus Priantoro. Karena saya berharap anak saya bernama Harto. Agus Priantoro pada dewasanya sarjana ekonomi, akhirnya bekerja pada perusahaan minyak Amerika, Chevron, dulu Caltex, sebagai pensiun sebagai General Manager Finance di Jakarta. Anak yang nomor 3, HAR, Radianto Triatmojo. Radianta maksudnya adalah semoga Allah memberkahi. R-nya itu Radianta, Allah anhu. Nah, ia bekerja sebagai dosen di Universitas Teknik, di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, sebagai profesor doktor insinyur. Sekarang usianya 65 tahun, kira-kira kalau Tuhan memberkati, tahun 70 nanti dia pensiun. Ia tinggal di Jogja, di sebelah rumah ini, anak 1. Yang keempat, HRT, Tresno Adi Nugroho. Banyak orang bernama Adi Nugroho, seperti Pak Pendeta itu namanya banyak Adi Nugroho. Dia juga seorang insinyur lulusan Gadjah Mada, tapi bekerja sebagai kepala bank. Pertama kepala bank Penin, kemudian pindah jadi kepala bank Lipo. Bank Lipo merger dengan Bank CMB Niaga, jadi kepala bank CMB Niaga di Jogja, pindah Semarang, dan terakhir pensiun sebagai area manajer Bank CMB Niaga Indonesia Timur. Dan selesai 4 orang anak sudah saya, 5 tahun saya dikaruniai 4 orang anak kecil-kecil semuanya. Dan kami bertanya-tanya, Tuhan, kami memohon dulu 5 orang anak, mengapa kami baru dikaruniai 4 orang anak? Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tahun 1970 istri saya tidak mau minum teh. Saya saben hari minta rujak. Wah, ini tanda-tanda istri hamil. Betul istri hamil, dan kebetulan tahun itu juga pemerintah memindahkan saya dari jabatan semula kepala SMP negeri di Imogiri pindah ke SMP negeri di kota Yogyakarta. Senangnya bukan main, istri saya memberkasi
barang-barangnya ada macam-macam, tidak menghitung payah, susah payah. Dampaknya adalah keguguran. Saya baru berusia 8 bulan, istri saya melahirkan dan ternyata perempuan. Karena perempuan, maka untuk menggenapi permohonan saya beri nama Arini. Meninggal, dimakamkan di Pengasih, sehingga sekarang yang tinggal adalah 4 orang anak, 4 orang menantu, 8 orang cucu, 3 orang cicit. Istri saya 93, saya 94, mudah-mudahan saja Tuhan mengaruniai kami lebih lanjut, boleh berumur panjang dan sehat berkat doa-doa saudara-saudara semuanya. Dan akhirnya kisah yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya anak yang sedang sampai waktunya berusaha mendapatkan jodoh supaya bisa mendampingi dan memberi nasihat yang baik-baik. Demikian juga yang anak-anak yang masih di usia perguruan tinggi, hati-hati memilih teman sejodoh kalau dapat sefaham. Mengapa? Karena saya itu dulu tidak sefaham. Saya meskipun belum baptis, tapi muda sejak kecil anak-anak saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi saya tiap minggu pergi ke gereja. Orang tua istri tahu kalau saya Kristen, maka dia itu seorang Islam. Tidak boleh, tidak cocok. Tapi akhirnya Tuhan memberkati 60 tahun yang silam. Kami di tahun 1960, saya sekeluarga dibaptis oleh Bapak Pendeta. Sampai sekarang semua anak saya adalah pengikut-pengikut Tuhan Kristus semuanya. Sampai cucu, sampai buyut juga ke gereja. Sekian, kalau ada kekeliruannya, salahnya saya mohon maaf karena usia saya yang ke-94 ini menyebabkan ingatan sudah tidak lagi jernih, menyusun kata juga sudah tidak bagus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Sekian, terima kasih.